Diduga disekap majikan selama 21 tahun di Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah akhirnya berhasil diselamatkan dan telah diamankan oleh KBRI Malaysia. Keluarga Seni yang merupakan pekerja migran korban dugaan penyekapan majikan bersyukur karena akhirnya bisa mengetahui kabar dari Seni setelah 21 tahun hilang kontak. Seni diketahui merantau ke Malaysia untuk bekerja sejak tahun 2000. Namun setelah 4 tahun bekerja, keluarga kehilangan kontak. Diduga selama menghilang, korban disekap dan dianiaya oleh majikannya. Dan selama bekerja, korban juga tidak mendapatkan gaji. Menurut keluarga tidak ada kabar selama pergi. Dulu waktu keberangkatan memang pamitannya itu mau keluar negeri memang ya Pak, Bu Seni ini ya? Mbak Seni niatnya mau kerja ke luar negeri. Tapi setelah pergi beberapa tahun sudah nggak ada kabar. Baik. Dan bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami penyekapan dan penyiksaan selama 21 tahun di Malaysia? Dan seperti apa komunikasi keluarga dengan korban, kita akan bahas bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono. Selamat malam Pak Hermono. Malam, Valen. Dan kali ini kita juga bergabung dengan anak korban, yakni Mas Riki Alfian. Selamat malam Mas Riki. Malam juga, Bu. Iya, saya ke Pak Hermono terlebih dahulu. Pak Hermono, jadi sampai sekarang bagaimana kondisi korban dan seperti apa pendampingan yang diberikan oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia? Baik, jadi korban itu hari Kamis kemarin bertemu dengan saya dan tim KBRI diantar oleh penyidik yang menangani kasus Seni ini. Dan kita juga sudah mengatur kemarin itu ada Zoom dengan pihak keluarga termasuk dengan putranya, ada kakaknya, ada sepupunya dan bahkan ada cucunya tuh. Jadi udah punya cucu rupanya. Nah, kondisinya kalau kita lihat memang dia ini badannya satu kurus ya, karena menurut pengakuannya selama bekerja itu tidak cukup makan, kadang-kadang sehari sekali, kadang-kadang juga tidak makan, dan juga Seni ini menurut pengakuannya itu selama 21 tahun tidak pernah menerima gaji dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi sepertinya pihak keluarga pun tidak mengetahui keberadaan selama 21 tahun ini. Jadi bersyukur Seni ini dilaporkan kepada polisi justru oleh anak majikannya yang dirawat sejak kecil, sejak umur 3 tahun menurut pengakuan Seni. Mungkin anak yang diasuhnya ini tidak tega juga ya melihat keadaan orang yang dari kecil merawatnya sehingga melaporkan kepada pihak polisi dan pihak polisi mengamankan pada tanggal 19 November kemarin. Nah, terkait dengan langkah-langkah pendampingan, kita sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Kementerian Sumber Manusia, kepada Jaksa Agung dan juga kepada Hakim Negara. Yang intinya bahwa masalah ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius dan sangat serius. Oleh sebab itu kita minta agar proses hukum ini betul-betul dilaksanakan secara transparan dan adil, termasuk kita menuntut hak-hak keuangan dia selama 21 tahun dan juga kita menuntut ganti rugi karena ada kecacatan fisik yang sifatnya permanen. Jadi saat ini Seni ini di bawah perlindungan polisi ditempatkan di rumah perlindungan saksi dan korban lah kalau di Indonesia gitu. Oke, berarti saat ini korban dalam situasi yang aman dan dalam kondisi yang penuh dengan pengawasan, termasuk juga banyak sekali dorongan untuk kemudian hak-hak
yang harusnya diterima korban atau Ibu Seni sampai sekarang ini masih terus dikawal. Kita ke Mas Riki Alfian yang merupakan anak dari Ibu Seni. Sebelumnya kami juga turut prihatin Mas Riki atas apa yang menimpa ibunda dan juga keluarga. Tapi Mas, kemarin kami mendapatkan informasi bahwa keluarga sudah bisa video call setelah 21 tahun lost kontak. Nah, ini apa kemudian yang diobrolkan dalam video call itu, Mas Riki? Ya, kalau soal video call yang kemarin ya cuma tatap muka sama perkenalan ya setelah beberapa tahun nggak ketemu. Mm-mm. Kapan Mas terakhir ketemu ibunda? Ya, kemarin itu pas video call itu Saat itu ibunda untuk berangkat bekerja ke luar negeri, ingat nggak Mas Riki usia berapa? ya kalau seingat saya ya mungkin sekitar umur 3 tahun ya, Bu. Oke, 3 tahun sudah terpisah Iya, dari ibu. Oke, mungkin kalau boleh diceritakan lebih panjang, Mas Riki, kami beranggapannya ada rasa kangen, tapi juga ada rasa canggung karena waktu itu sudah sekian puluh tahun Mas Riki tidak bisa bertemu ibu. Apa Mas obrolan yang waktu itu disampaikan? Mungkin tadi adalah kayak perkenalan ulang, tapi seperti apa Mas? Kalau boleh kami tahu. ya gimana ya kalau kemarin ya masih canggung ya, Bu, karena telah lama nggak ketemu terus ketemu ya masih bingung ya, Bu. Gimana Mas? Iya. Ya masih canggung lah Hmm, hmm. karena lama nggak ketemu, baru kemarin juga baru ketemu ya masih bingung lah kalau soal obrolan lah, Bu. Iya, oke. Mas, ini ada Pak Dubes yang pasti akan Ya, membantu seperti apa keluarga untuk bisa berkumpul kembali. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Pak Hermono, Mas Riki? ya mungkin minta tolong dijaga dan apa ya, mungkin ya dijaga itu sama bawa pulang dengan selamat ya, Bu. Oke, dikawal untuk bisa pulang. Pak, Iya, pulang. Ya. Iya, Pak Hermono, jadi bagaimana untuk menjawab harapan dari Mas Riki diminta untuk bisa dibantu segera pulang? Kapan ini pemulangan kepada Bu Sri? Begini, kemarin waktu video call kebetulan saya juga ada di situ juga ya, turut menyaksikan video call. Memang Mas Riki ini agak kurang mengenal ya, mungkin karena terlalu lama, tetapi ada kakaknya tuh yang tangis-tangisan itu dengan kakaknya dan sepupunya kalau nggak salah perempuan saya dan ada cucunya. Tetapi yang penting, yang pasti bahwa kasus ini mendapatkan perhatian khusus ya dari kedutaan dan kita minta betul-betul penegakan hukum dilakukan secara adil. Nah, masalah pemulangan ini tentu Bu Seni ini masih diperlukan keterangannya di persidangan nanti. Nah, nanti itu hakim yang akan memutuskan apakah Ibu Seni ini sudah boleh dipulangkan atau belum. Kalau menurut hakim keterangan dari Ibu Seni sudah dianggap cukup, maka Ibu Seni akan diserahkan kepada kedutaan untuk proses pemulangannya. Jadi saya juga mohon pengertian dari pihak keluarga agar proses ini berjalan dengan baik. Ibu Seni ini jangan diminta cepat-cepat pulang lah kira-kira begitu, karena kalau korban ini pulang, memaksa pulang dan proses pengadilan belum berjalan sebagaimana mestinya, maka kasus ini bisa gugur karena saksi korban tidak ada. Jadi marilah kita sama-sama bersabar ya. Yang pasti kedutaan akan terus mengawal kasus ini dan kita juga sudah menyediakan lawyer atau penasihat hukum untuk Ibu Seni ini karena kebetulan ini ada beberapa kasus yang cukup besar yang bersamaan, yaitu ada 2 hari lalu kita juga baru menerima laporan ada warga negara kita juga yang
22 tahun tidak dibayar gajinya. Jadi ini juga kasus yang baru 2 hari yang lalu kita terima, dan juga kemarin Baik. saya baru menengok ke rumah sakit, ada juga yang disiram air panas di tubuhnya itu sampai dia turun dari lantai 29 tuh karena sudah tidak tahan mengalami penyiksaan dari majikannya. Jadi ini ada 3 kasus yang secara bersamaan sedang kita tangani, dan 3-tiganya merupakan kasus yang cukup serius di Mbak Pale. Jadi Ya. mungkin itu, jadi mohon Mas Riki bersabar agar proses ini berjalan dengan baik. Pasti kita akan pulangkan kalau memang pengadilan sudah membolehkan Ibu Seni ini diantar ke keluarganya di Temanggung ya. Oke, baik. Mas Ya, Riki, Pak. ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai harapan kepada Ibu khususnya? Ya, mungkin jaga kesehatan di sana biar bisa cepat ketemu. Iya, baik. Pak Hermono, harapan yang disampaikan keluarga adalah hal yang berat meskipun dengan kata yang singkat supaya menjaga kesehatan. Kami berharap semoga Bu Seni di sana, KBRI yang juga turut mengawal kasus ini untuk memperhatikan bagaimana pengamanan termasuk juga kesehatan dari beliau. Terima kasih banyak Pak Hermono sudah berbagi informasi kepada kami dan Terima juga kasih. Mas Riki. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya bergabung bercerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu Bapak dan Terima Mas kasih Riki. Valen, terima kasih Mas Riki ya. Mohon bersabar, pasti kedutaan akan mengawal kasus ini dan akan menjaga Ibu Seni dengan sebaik mungkin. Hanya kami mohon sekali lagi agar bersabar, agar proses ini berjalan sesuai dengan aturan hukum di Malaysia. Kita Baik. akan mengawal, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar keadilan betul-betul didapatkan oleh Ibu Baik. Seni. Iya, baik. Terima kasih. Kami tunggu progres selanjutnya, Pak Hermono. Selamat malam.